bukan soal bukan orang yang teknik lingkungan bukan gitu, orang yang mengerti soal lingkungan banget juga bukan. Waktu itu kan. Dulu lebih ke sejarah dan budaya. Kalau saya mempelajari di situ. Cuman saya nggak mempelajari tentang lingkungan secara fokus ya. Secara ini ya formal ya gitu. Tapi dari itu akhirnya saya mempelajari banyak hal gitu. Saya udah dapat banyak ilmu. Terus kalau kita mau meyakinkan kepada masyarakat tentang alat saya pada waktu itu nggak berani. Jujur aja belum berani pada waktu itu. Karena belum siap gitu. Ilmu yang saya dapat dari teman saya itu dan yang saya ini belum ada. Jadi generasi 1 mesin saya generasi 1 itu saya nggak berani mempublikasikan. Nggak berani menyampaikan kepada orang, bahwa saya udah bisa ngolah sampah plastik jadi bahan bakar. Enggak. Karena takut juga ya, takut salah, terus takut orang ada prinsip gini kan, jangan sampai kamu hanya tahu sedikit tapi kamu ngomong kepada orang akhirnya itu seolah-olah kita tahu banyak dan gitu. Akhirnya orang salah gitu. Orang menerimanya salah, kita nggak mau seperti itu sih. Ya. Berarti berapa tahun tuh Bang dari lo menciptakan generasi pertama sampai 2014 ya. Wah, lama sekali. Generasi pertama 2014, akhirnya Get Plastik berdiri 2017. Ya 2017 lu udah. Gua karena tahu Bang Dimas ini karena emang ya pertama dari circle ekosistem di komunitas, terus sambil baca-baca, wah ini ada orang nih yang yang agak lain nih. Agak lain gitu. Lain dari yang gua coba kontak, dia ajak gua ketemuan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta gitu Bang ya gitu. Karena gue juga awalnya waktu kita membuat gerakan Saya Pilih Bumi 2018 kita nggak tahu bentuk mesin pirolisis itu seperti apa. Bahkan lu kan, ayo lu datang ke gudang gua waktu itu biar gua kasih tahu cara gudang buatnya. Ya. Karena gue yakin di 2018 itu banyak juga teman-teman di komunitas masyarakat itu belum paham betul apa itu mesin pirolisis gitu. Bagaimana cara bekerjanya gitu. Kenapa kita harus mengolah itu menjadi sesuatu yang terbarukan kan sebenarnya gitu. Mengubah sampah menjadi energi gitu. Melanjutkan dari program-program itulah nanti kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Jadi berarti nggak hanya kita punya solusi tapi nggak ada edukasinya juga kan nggak. Atau kebalikannya ya, nggak edukasi doang tapi nggak ada aksinya. Nggak edukasi orang aja makin pintar tapi orang cuma tahu secara teori gitu. Nah artinya di combine ini sama teman-teman Get Plastik bahwa edukasi nggak akan berjalan ketika kita tidak melakukan aksi atau langsung terjun ke masyarakat karena mereka ini yang harus dibantu kan ya dari sisi edukasinya gitu lalu mendampingi mereka gitu. Bener. Intinya gitu ya Bang ya. Edukasi itu memang sangat penting. Yang ketiga ya kolaborasi ya karena tangan kita ini kan cuma 2 ya, nggak bisa menyelesaikan semua masalah itu dengan tangan sendiri gitu, harus berbanyak-banyak. Dan permasalahan sampah plastik ini nggak bisa diselesaikan oleh satu individu ataupun satu komunitas. Betul. Karena ini permasalahan kita semua, jadi kita harus kolaborasi. Karena permasalahan sampah itu nggak bisa sangat terlalu besar kalau dikerjakan sendirian gitu. Tapi kalau dikerjakan rame-rame tuh kayaknya mudah lah ya. 2000 target pemerintah berapa? 2025, 2050 tuh kalau semuanya jalan bareng ya gitu. 70%. Pasti bisa kita 70% pasti bisa tertangani lah gitu. Bisa lah sebenarnya, sangat-sangat bisa. Gitu. Saya yakin karena gitu. Ya contohnya Bang Dimas guys. Maksudnya yang tidak latar belakang pendidikan formal soal teknik lingkungan bahkan gitu bisa menciptakan solusi. Karena emang hari ini semua orang tuh harus mencari solusi ya. Nggak bisa lagi lu mana nih menunggu pemerintah belum mengeluarkan regulasi, yang ini belum kelamaan gitu. Udah numpuk lagi itu. Jadi emang gitu kan. Mulai start with you lah ya gitu ya. Apa yang kita bisa kita lakukan gitu. Kayak contohnya lagi-lagi Bang Dimas. Ini ini contoh yang emang real yang dilakukan sama berbasis masyarakat kan gitu kan. Karena bergeraknya dari masyarakat, keresahan gitu. Lu kan juga nggak menunggu orang lain berbuat kan Bang gitu. Maksudnya nggak menyalahkan pemerintah hari ini ngerjain apa gitu. Nggak ada yang bisa kita salahkan gitu. Kita nggak, kalau Get Plastik sih pada dasarnya jangan, kalau kita selalu saling menyalahkan nggak selesai. Gitu, bener, jangan saling menyalahkan, jangan saling menunjuk ya kesusahan, kesulitan ketika lu mendevelop atau membawa mesin itu ke masyarakat. Gue yakin pasti banyak yang menolak lah awal-awal gitu kan, banyak banget kan.
banyak kali. Jadi nggak mudah menyampaikan semua hal ini kepada masyarakat gitu, ya kan. Dari perjalanan saya yang saya naik Vespa ke Jakarta Bali itu. Nah itu tuh boleh cerita itu nanti karena Bang Dimas ini pernah melakukan perjalanan Jakarta Bali menggunakan bahan bakarnya dari sampah plastik gitu. Itu nggak mudah gitu. Bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat susahnya itu ketika nggak punya duit tapi kita harus terus. Kadang kalau berhenti ini kan lupa lagi gitu loh. Iya. Ya kan. Ataupun kalau kita berhenti akhirnya energi untuk kita memulai lagi itu kan cukup besar ya gitu. Makanya pada waktu itu sempat minjem duit itu buat makan gitu. Tapi aslinya buat beli material gitu, buat beli bahan-bahan yang kita butuhkan gitu. Jadi ya kayak gitu akhirnya saya riset, gagal gitu. Yang jelas sih banyak susahnya ketika mulai starting pertama gitu. Tapi sekarang sih lebih banyak senengnya. Iya. Pasti kan. Karena sudah hasilnya sudah terlihat gitu ya. Iya. Jadi kayak edukasi masyarakat, perjalanan saya dari Jakarta ke Bali pakai Vespa itu hampir 99% loh masyarakat kita nggak ada yang tahu pengetahuan tentang plastik itu terbuat dari apa sih. Bahkan media sendiri juga banyak yang tidak mengangkat pemberitaan itu kan. Saya sendiri mengalami itu, saya nggak tahu sebelum saya bikin alat, saya nggak tahu bahwa plastik itu bahan dasarnya adalah minyak bumi. Gitu. Dari situ kan akhirnya masyarakat nggak paham. Ketika masyarakat itu udah kita kasih tahu bahwa plastik itu terbuat dari minyak bumi loh. Kalau kalian semakin banyak makin pakai plastik, berarti minyak bumi yang ada di bumi ini semakin banyak dikuras. Berarti kalian nggak aware terhadap alam kalian gitu. Kalau nanti kalian semakin banyak plastik nggak bisa diolah, tapi minyak bumi disedot terus untuk bikin plastik, iya kan? Karena memenuhi kebutuhan kalian. Terus anak cucumu gimana nanti? Salah satunya itu sih yang harus kita sampaikan gitu kepada masyarakat. Setelah itu, ketika masyarakat udah tahu bahwa plastik itu terbuat dari minyak bumi, masyarakat mulai mulai sadar gitu. Oh iya, akhirnya mereka mulai nggak konsumtif. Hal-hal sederhana sih, edukasi sederhana yang kita bisa sampaikan ketika masyarakat itu udah tahu, masyarakat mulai mulai peduli. Kalau masyarakat itu nggak tahu, ya kan plastik itu murah ini, beli aja udah, kan sederhana banget gitu loh. Jadi akhirnya masyarakat dari situ akhirnya nggak terbangun kepedulian. Tapi ketika masyarakat itu udah tahu, wah plastik itu dari minyak bumi ya. Jadi kalau saya semakin konsumtif sama plastik, berarti semakin banyak minyak bumi yang harus kita kuras. Kan seperti itu kan. Nah, dari situ masyarakat udah mulai sadar. Tapi artinya nggak hanya mengedukasi mereka, tapi gimana sebenarnya Get Plastik itu bisa melibatkan masyarakat gitu ya. Jadi bukan hanya datang edukasi terus kita pulang, tapi gimana sebenarnya ketika kita datang ke satu wilayah teman-teman Get Plastik ini datang mendampingi mereka sampai benar-benar menyelesaikan masalah di situ ya. Baru ditinggal gitu ya. Jadi emang benar-benar mandiri lah masyarakat. Jadi desa swadaya pengolahannya berbasis masyarakat ya. Masyarakat sendiri. Jadi itu, memang kalau Get Plastik mikir kan sampah ini yang menghasilkan masyarakat. Jadi masyarakat yang menikmati juga. Jawab. Iya. Dan dia harus menikmati hasilnya juga ya setelah mengolah. Nah, kalau mesin itu Bang, itu Get Plastik kasih atau teman-teman emang by request gitu. Misalnya ada satu desa, kita butuh dong pendampingan, baru teman-teman ngasih atau teman-teman emang mau datang ke satu daerah untuk menyelesaikan daerah-daerah itu gitu. Ada 3 metode, bukan metode ya, tiga jalan gitu, jalur yang kita pakai. Satu, kita pakai jalur C